Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bertemu lagi, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kita berkumpul seperti ini. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Nah, kita mempersembahkan semua seharusnya ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Hidup ini dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Makanya hidup kita bukan lagi siapa aku, tetapi siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan memiliki kehidupan kita, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kurios dalam kehidupan kita, Dia adalah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita, maka hanya ini dua yang harus kita kerjakan, taat dan setia. Amin. Kita harus menaati perintah-perintahnya, kehendaknya, dan kita harus setia mengiring Dia, mengikuti. Tidak bisa tidak. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Taat dan setia. Nah, hari ini saya akan membahas tentang ketaatan. 2 minggu berturut-turut di Prima saya membahas tentang ketaatan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube saya. Ya, di situ saya membahas tentang ketaatan, tetapi saat ini saya akan membahas tentang ketaatan membuat kita hidup dalam karunia Tuhan. Nah, kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50, disebut hari Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, di situ Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta bukan berbicara saja tentang pencurahan Roh Kudus, tapi perayaan penuaian. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus berjalan dalam kuasa dan otoritas. Mereka berjalan dalam karunia Tuhan. Nah, jadi apa yang menyebabkan mereka berjalan dalam karunia Tuhan? Mereka hidup dalam karunia Tuhan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan seseorang, maka hidupnya akan diubahkan. Hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Mereka akan berjalan dalam kuasa ilahi. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Perjanjian Lama mengatakan bahwa ketika Roh Kudus hinggap dalam diri seseorang, Roh Kudus itu bisa keluar lagi, pergi lagi. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus itu akan terus berdiam di dalam orang tersebut. Nah, memang kita perlu percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, yang mendorong kita untuk percaya Yesus adalah Roh Kudus. Berarti ketika kita percaya percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Cuma masalahnya begini. Apakah Roh Kudus ini menguasai kehidupan kita? Bagaimana caranya Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Penuh Roh Kudus. Bagaimana segelas yang kosong dikuasai oleh air? Dipenuhi kan? Betul kan? Sehingga air itu menguasai setiap celah yang ada di dalam gelas itu. Ini harus dialami oleh setiap orang percaya penuh Roh Kudus ini. Tidak bisa tidak.
Nah, kenapa? Karena Roh Kudus penting dalam kehidupan kita, orang percaya. Dia yang menuntun kita di dalam segala jalan-jalan kebenaran. Dia yang menginsafkan dunia oleh karena dosa. Dia yang membawa kita untuk lebih lagi mengenal kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi dimulai dari mana? Ketaatan. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 49. Ini percakapan Yesus, ya. Ketika ada dua murid yang jalan ke Emmaus, lalu Yesus bersama-sama, terjadi percakapan di situ, dan lalu Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Aku akan mengirimkan yang dijanjikan oleh Bapa." Nah, ketika Yesus akan naik ke sorga, maka Roh Kudus dijanjikan oleh Bapa untuk mendampingi orang percaya, berjalan parakletos, berjalan di samping bersama-sama dengan orang percaya. Tapi apa? Kamu harus tinggal. Betul kan? Kamu harus tinggal. Ini perintah. Kalau kamu mau menerima janji daripada Bapa, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Berarti tidak boleh ke sana kemari kan? Harus tinggal. Harus tinggal ini bisa nggak tidak dilakukan oleh murid-murid? Bisa nggak? Nggak harus tinggal di situ, nggak harus tinggal di Yerusalem. Mereka bisa ke sana kemari nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisa kan? Oh iya, Adam dan Hawa saja disuruh jangan makan buah itu, mereka makan. Iya kan? Kita disuruh tinggal sabar, tinggal. Ngapain harus tinggal? Bisa nggak? Bisa. Ini berbicara ketaatan. Perintah harus ditaati. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kapan? Sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau orang berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan? Sampai selamanya. Iya, harus tinggal. Tinggal ini perintah. Nah, berbicara ketaatan, coba kita lihat. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan perintah dari otoritas yang ada di atas kita. Kesadaran dari diri sendiri, itu keluar dari diri kita untuk menaati, untuk melakukan perintah dari otoritas yang ada di atas kita. Otoritas yang ada di atas kita ya Allah. Betul kan? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Otoritas yang ada di atas kita apa lagi? Firman Tuhan. Alkitab itu berotoritas. Apalagi yang ada di atas kita? Para pemimpin. Betul kan? Para pemimpin, termasuk pemerintah. Siapa lagi? Orang tua kita. Ini adalah tingkatan otoritas-otoritas yang ada di atas kita, yang harus kita taati. Nah, ketaatan itu bukan nanti.
Kamu harus tinggal. Tunggu dulu Tuhan. Nanti. Ketaatan itu sekarang. Bukan nanti. Ketaatan bukan sekedar perasaan, tapi komitmen. Bukan, kalau perasaan saya sedang baik, saya ikut. Kalau perasaan saya tidak baik, tidak usah saya ikut. Ketaatan bukan perasaan. Katakan kiri kanan, ketaatan itu bukan soal rasa. Bukan dirasa-rasa, tapi komitmen. Nah, ketaatan itu bukan sebagian, tapi harus sepenuhnya, total, totalitas. Seorang prajurit ketika diperintahkan oleh komandannya untuk melakukan suatu misi, dia harus menuntaskan tas sampai selesai. Karena Saul tidak taat. Karena Saul tidak taat, apa yang terjadi? Siapa yang suka mengganggu orang Israel? Amalek. Nanti baca kisah ini. Karena Saul membiarkan Agag hidup, maka keturunan orang Amalek ini terus untuk apa? Ingin menguasai, ingin memperbudak, menyerang orang Israel. Sampai ingat kisah Daud dengan orang-orangnya yang para preman itu, ketika mereka lagi pergi, lalu tiba-tiba orang Amalek datang menyerang, tangkap istri dan anak-anak mereka. Itu kan peristiwa harusnya sudah selesai, diselesaikan oleh Saul. Karena Saul tidak taat, Israel banyak menderita. Karena satu orang tidak taat, maka seluruh manusia mengalami dosa. Betul? Karena ketaatan satu orang, maka manusia diselamatkan. Ketaatan bukan sebagian, ketaatan sepenuhnya. Bukan karena orang lain. Saya mau taat karena dia. Tidak. Ketaatan itu keluar dari diri kita sendiri. Bukan saya mau taat karena ada yang saya naksir di sana. Saya mau taat karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Tidak. Ketaatan itu sepenuhnya. Coba kita lihat contoh-contoh dari ketaatan. Kisah Elia dan janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Ayat yang ke-15 berkata begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini kisah tentang kekeringan yang ada di Israel. Siapa yang berdoa yang menyebabkan kekeringan di Israel pada waktu itu? Elia kan? Tidak akan turun hujan berapa tahun? Ya, berapa tahun? Baca sendiri ya. Tapi Elia juga mengalami kekeringan kan? Betul kan? Lalu dia datang ke Sarfat setelah di tepi sungai Kerit kering. Lalu dia disuruh Tuhan, Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat untuk bertemu dengan seorang janda. Tidak tahu ini janda muda atau janda apa itu, tidak tahu. Tapi dengan seorang janda.
Lalu kemudian di dekat pintu gerbang itu firman Tuhan katakan dia bertemu dengan janda itu dan lalu berkata tanpa babi bu, "Hei ibu janda, tolong buatkan saya makanan." Kira-kira ibu-ibu kalau ketemu orang seperti ini bagaimana? Apa reaksimu? Siapa so? Orang gila kah? Tapi ibu ini berkata, "Hei bapak, saya cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Kalau saya buat roti, satu kali saja selesai saya makan, besok kami mati." Tapi apa yang Elia katakan? Perbuatlah dahulu. Bikin dulu. Ibu janda ini taat? Taat enggak? Kapan taatnya? Nanti? Atau tunggu dulu? Atau dia pulang, dia bikin roti, dia kasih Elia. Apa yang terjadi? Mereka tetap hidup menikmati makanannya. Sampai kapan? Sampai kekeringan itu selesai. Karena ketaatan. Bisakah ibu janda ini menolak? Bisa. Betul kan? Saya bikin untuk kau. Tuhan kok. Tapi ibu janda ini mengerti bahwa iman lebih tinggi dibanding logika. Logikanya saya punya minyak sedikit, tepung sedikit. Betul kan? Kita selalu berbicara soal keterbatasan. Tapi iman melebihi logika. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dia melangkah dengan ketaatan. Janda dan anaknya mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup mereka terpelihara. Yang kedua, janda seorang nabi. Kenapa saya bicara soal janda ya? Tapi ini firman Tuhan luar biasa. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ayat yang kelima dikatakan begini, "Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang." Siapa janda ini? Janda ini janda dari seorang nabi yang mati tapi meninggalkan banyak hutang. Jadi yang menerima akibatnya adalah istrinya dan anak-anaknya. Penagih hutang akan mengambil anak-anaknya untuk dijual jadi budak. Nabi juga bisa berhutang. Makanya firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dari apa yang ada. Kita sering lapar mata. Betul? Dia lihat di barang yang bagus, tidak butuh, tapi ingin. Sama kalau orang itu lihat makanan, kan? Kalau lagi antri di pantry begitu, acara lapar mata. Ambil sebanyak-banyaknya. Padahal setelah itu setengahnya disimpan. Lapar mata. Makanya firman Tuhan, keinginan mata itu. Keinginan daging keangkuhan hidup. Nah, jadi janda ini datang kepada Nabi dan berkata, "Tuanku tolong." Lalu kemudian Nabi ini berkata, Elisa berkata, "Apa yang ada padamu?"
hanya minyak sedikit di dalam buli-buli. Lalu Elisa bilang apa? Pergi kumpul katoang-katoang. Pergi kumpul botol-botol. Pergi kumpul apa lagi? Jergen-jergen. Pergi kumpul pinjam di tetangga-tetanggamu. Janda ini bikin, saya malu, Pak. Masa saya harus pinjam katoang? Untuk apa? Nanti kalau saya ditanya, dia beralasan, dia berargumen. Tidak. Dia pulang, dia suruh anak-anaknya pergi pinjam. Ketaatan bukan nanti. Ketaatan sekarang. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka pinjam, mereka masuk rumah, pintu ditutup. Kenapa pintu harus ditutup? Halo? Supaya tidak ada yang ganggu. Betul kan? Kenapa iman kita selalu rasa-rasanya kadang naik, kadang turun? Karena kita selalu membuka celah pintu. Pintu terhadap apa? Kekhawatiran, ketakutan, banyak hal. Aduh, saya punya iman, tapi datang orang. Aku percaya sama Tuhan. Aku pilih di gereja. Ya, buktinya kau tetap dalam masalah. Mulai, Yudi, iman kita mulai. Iman harusnya tidak dipengaruhi oleh perasaan. Amin. Katakan kiri kanan, imanmu jangan dipengaruhi oleh perasaan. Tutup pintu rapat-rapat. Lalu kemudian dia mulai tuang minyak itu. Karena ketaatan. Karena ketaatan atas perintah. Akhirnya anak-anak janda ini tidak jadi dijual. Hutang mereka lunas. Karena ketaatan. Nah, seringkali kita merasa bahwa firman Tuhan itu kok aneh ya? Kok tidak seperti bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan iman kita. Kok begini? Tapi ketika kita melakukan, ada lagunya tuh, saat ku tak melihat jalanmu, kita biasanya minta bukti dulu. Kita punya iman Thomas. Saya lihat, saya cucu, baru saya percaya. Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang percaya tapi tidak melihat. Janda-janda ini melihat mereka sudah makan kenyang, mereka sudah melunasi hutang, belum. Tapi mereka ketaatan. Nah, sehubungan dengan ayat yang pertama, coba kita lihat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Itu berbicara tentang ini. Lalu di ayat 14, mereka semua dengan sehati bertekun, dalam terjemahan AYT ya. Mereka semua dengan sehati bertekun dalam doa bersama dengan para wanita dan Maria, ibu Yesus, serta saudara-saudaranya. Di ayat yang pertama dalam Lukas kita baca, Yesus berkata, tinggallah sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Lalu murid-murid langsung pergi, mereka naik di loteng di Yerusalem sana, dan kemudian mereka mulai berdoa di situ. Mereka sehati dan bertekun dalam doa. Berapa murid? 120 murid. Berapa murid yang melihat
kenaikan Yesus, Yesus naik terangkat, ada berapa murid? 500 murid melihat kenaikan Yesus. Tapi yang ikut berdoa berapa orang? 120 orang. Berarti banyak yang tidak taat, tidak percaya. Lalu dalam Kisah 2 ayat 4, dalam terjemahan AYT, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? 120 murid. Kenapa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena mereka taat. Ketaatan akan membawa kita mengalami kuasa dimensi supranatural. Luar biasa. Yesus adalah pribadi yang taat. Lukas 9 ayat 35 berkata begini, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kenapa sampai ada suara dari surga? Karena Yesus taat. Dia rela, dia dengar perintah dari Sang Bapa untuk turun ke bumi. Sang Firman itu, Sang Anak Allah itu berinkarnasi jadi manusia. Ketaatan. Sehingga dikatakan, inilah anakku yang kupilih. Dalam terjemahan yang lain, dalam Matius dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 membuktikan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita bicara tentang Tritunggal di sini. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka sehakikat, setara. Apa itu Tritunggal? Sehakikat, tapi dengan 3 cara keberadaan. Sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehakikat Allah hakikatnya. Tapi keberadaannya sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah kita bukan 3, Allah kita 1. Tritunggal. Ya, Esa. Esa itu bukan 1 angka. Ya. 1 hakikat. Dalam 3 cara keberadaan. Itu Esa. Nah, dia sebagai Allah, Sang Firman adalah Allah, turun ke bumi. Dia tidak menganggap, kenapa harus saya? Ada Roh Kudus, turun dulu Roh Kudus, baru saya. Betul kan? Tapi dia taat dengan perintah Sang Bapa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam pelayanan biasanya, ego itu muncul. Kok tidak tahu siapa saya? Saya tidak tahu. Kenalan dulu. Kok tidak tahu apa jabatanku? Kok suruh-suruh kak? Dede. Anak merendahkan diri. Bahkan dikatakan, dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis. Mengosongkan itu kayak diperas sampai tidak ada lagi airnya. Bahkan dikatakan dalam kenosis itu berbicara tentang sampai titik darah penghabisan. Sampai tidak punya apa-apa lagi. Kalau mau direndahkan sampai serendah-rendahnya, paling rendah. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Adakah di sini yang sudah pernah taat sampai mati? Belum? Baru disuruh sedikit sama pemimpin. Sukanya dia suruh-suruh, Kak.
Dia tidak tahukah? Saya ini capek. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah teladan kita. Ketaatan. Taat. Kenapa kita harus taat? Yang pertama, Yesus itu taat. Kita harus taat. Ketaatan itu membawa kita kepada kemerdekaan. Kalau kita baca Roma 6 ayat 16 sampai 18, bahkan kepada pemimpin yang arogan, yang seke, yang tidak percaya pun kita juga harus taat. Ketaatan itu membawa kita bebas dari dosa. Baca Roma 6 ayat 16 sampai 18. Ketaatan itu adalah kunci dari perkenanan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Ketaatan membuat kita berjalan dalam kuasa dan mujizat Allah. Ya, kita berdoa, Tuhan supaya saya mendapatkan mujizat. Tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan akan mengangkat hidup kita. Ada promosi. Kita taat, kita setia, promosi datang. Ketaatan adalah tanda bahwa kita rendah hati. Terakhir, ketaatan merupakan kunci pembuka pintu supranatural dan karunia Roh Kudus. Karena ketaatan, maka kita bisa mengalami hal-hal yang di luar nalar kita oleh kuasa Roh Kudus. Karena ketaatan, kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana caranya? Taat. Ketaatan sangat penting. Kita sebagai manusia selalu tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak. Ketaatan itu totalitas, bukan sebagian. Bukan karena orang lain kita taat. Ketaatan keluar dari diri kita. Makanya Tuhan mau kita menjadi pribadi yang taat. Katakan kiri kanan, kamu taat? Jangan setengah-setengah. Harus full. Amin. Kita gaspol, ya, maka saudara akan lihat ketika kau berjalan dalam ketaatan akan firman Tuhan, tidak menyimpang kiri dan kanan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, engkau akan mengalami anugerah, perkenanan, karunia